Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia dari Kafat Talks yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kali ini di Kafat Talks edisi kedua bersama saya, Cak Hakim, sebagai host kita kali ini. Saya mengajak kawan-kawan semua, para hadirin, para pendengar yang setia untuk kita diskusi bareng dengan Bang Afan, Mas Afan, ya, Afan Basyaib. Assalamualaikum, Mas Afan. Waalaikumsalam, Mas Dimas. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Afan atas kehadirannya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini saya kenalkan sedikit tentang profil beliau. Beliau merupakan arek asli Surabaya, orang Indonesia yang sekarang masih tanda kutip ditahan ya di luar negeri karena ya memang kondisinya karena masih ada isu kesehatan, jadi setiap negara hampir melockdown masing-masing dari negara. Jadi Mas Afan yang sekarang ini sedang menempuh studi S2 ya, karena beliau sudah selesai dari Kingston University di jurusan pendidikan ilmu Al-Quran di Kingston University Riyadh. Beliau sekarang juga sedang menempuh semester pertama insya Allah ya di Islamic University of Minnesota ya. Jadi di jurusan ilmu tafsir Al-Quran juga. Jadi insya Allah beliau cukup punya kapasitas untuk diskusi soal Al-Quran. Itu kawan sekalian, jadi itu sedikit profil Bang Afan Basyaib ya. Jadi sekarang masih di Riyadh ya Bang ya? Ya, masih di Riyadh ini, di Riyadh, asrama. Okay. Masya Allah. Semoga senantiasa Allah berikan keamanan buat kita semua ya. Amin, amin. Oke, Bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu berpanjang lebar, kita coba masuk dengan tema pembahasan kita hari ini seputar Kafat Talks bertema tentang Al-Qur'an ya. Sedikit saya intro bahwa insya Allah beberapa waktu ke depan ya dekat banget ya, kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Bulan yang Masya Allah sangat banyak banget keutamaannya, sangat banyak banget ganjarannya, yang sekali lagi ini sangat eman banget, sangat sayang sekali kalau kita sia-siakan kesempatan Ramadan ini ya, karena sekali lagi mungkin di sekitar kita itu banyak banget orang-orang atau belum mampu untuk diberikan oleh Allah kesempatan untuk bergabung dengan Ramadan, entah karena sakit atau karena memang ya dipanggil oleh Allah lebih dahulu ya, meninggal dunia dan sebagainya. Termasuk juga ya bisa jadi akan ada dampak juga ketika Ramadan kali ini masih ada isu tentang kesehatan ini COVID-19 ya, di mana ada arahan dari pemerintah di Indonesia ya, itu untuk ya meskipun tidak tanda kutip dilarang langsung, tetapi ada arahan untuk tarawih di rumah masing-masing, kemudian menghindari keramaian dan sebagainya, di mana ya kita tahu kalau di Indonesia sendiri kan yang namanya momentum Ramadan itu insya Allah momentum yang menambah banyak sekali ini ya silaturahmi ya, terutama di buka bersama maupun pengajian-pengajian maupun tarawih. Jadi nah ini tentu kita perlu menjaga semangat ya, menjaga bensin kita agar ketika Ramadan yang tentu pasti beda banget dengan Ramadan kita yang sebelumnya ya. Ini agar kita bisa menjaga semangat kita dalam beribadah, dalam memaksimalkan masa-masa di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan buat Mas Afan nih, terutama dengan ini ya kapasitas beliau ya sebagai orang yang studi di bidang Al-Quran. Mas Afan, iya. Kira-kira menurut Mas Afan nih mending mana sih dalam momentum kali ini ya? Kita menghatamkan Al-Quran ya, karena kan kita tahu mungkin banyak sekali orang-orang, kawan-kawan kita yang menargetkan, oh saya mau 2 kali, 3 kali khatam sebulan, atau bahkan ya mungkin terinspirasi dari beberapa ulama itu yang pengennya 10 kali atau puluhan kali gitu ya. Atau kita membaca Al-Quran ya dengan target yang cukup ya minimal 1 one day one juz gitu, tapi dengan tadabbur ya, mungkin oke, saya punya target mungkin nggak terlalu menurut, tapi tetap saya ingin mempelajari tafsirnya, baca tafsirnya dan sebagainya. Kalau menurut Mas Afan sendiri, mana yang lebih apa ya, lebih utama, nyaman, lebih baik dan lebih
lebih utama lah, terutama untuk kita yang awam nih. Oke. Silakan Mas Afan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Himas ya sudah mengundang saya di podcast Kafalta kali ini di serial episode dengan bertemakan Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Himas ini, sebelumnya saya ingin menjelaskan juga kepada Mas Himas dan para pendengar sekalian bahwa Nabi kita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita dan sangat menyemangati kita untuk membaca Al-Quran. Mungkin Mas Himas dan para pendengar sekalian pernah dengar hadis ya, hadis Nabi yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan wal hasanatu bi asri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hanya saja Nabi kan nggak berhenti di situ, benar nggak Mas? Nabi nggak berhenti di situ kan? Betul banget. Tapi Nabi menjelaskan lebih jelas lagi. Kenapa? Coba kita perhatikan. Karena sebagian orang nanti takutnya, apalagi orang Arab ya, mengira bahwa harf di situ itu bisa bermakna kalimat. Ya, misalnya kita baca surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Bisa berarti kalimat kul yang satu kebaikan, atau a'udzu berupa satu kebaikan, atau satu jumlah, satu kalimat lengkap. Ya, kul a'udzu birabbin nas berupa satu kebaikan. Nah, sehingga Nabi supaya kita tidak salah paham, nah Nabi menjelaskan lebih luas, lebih rinci lagi. Yang dimaksud dengan harf itu gimana sih? Nah, Nabi bilang ya bahwa la aqulu alif lamun harf. Aku nggak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, ya. Tapi yang dimaksud dengan huruf di situ adalah huruf hijaiyah, ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah ini kan kalau kita pikir-pikir ini kan keutamanya sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa membaca surat Al-Baqarah saja misalnya, wah itu sudah ada berapa huruf kira-kira Mas? Sudah pernah gitu nggak kira-kira? Atau surat Al-Fatihah lah. Banget. Tuh, jelaskan aja. Atau surat Al-Fatihah lah. Ya kan? Itu kan keutamaan yang sangat luar biasa sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Rasulullah memberikan semangat kepada kita untuk untuk membaca Al-Qur'an dengan pahala yang sangat luar biasa besar sekali. Nah, pertanyaannya ini kan, pertanyaan yang masih Mas tanyakan tadi, itu apakah aku sekarang ini memperbanyak khataman Quran, ya kan? Atau aku mengurangi kadar membaca, kemudian membacanya dengan tadabbur. Karena juga ada ayat yang lain kan, yang menyuruh kita untuk tadabbur gitu kan. Seperti kata Allah, liyadabbaru ayati. Ya, Al-Quran ini diperintahkan untuk mentadabburinya, mentadabburi ayat-ayatnya, seperti itu. Nah, maka kita katakan bahwa di sana ini antara menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya ataupun membaca Al-Quran dengan tadabbur ini nggak ada sama sekali pertentangan. Ya, karena khususnya misalnya nih kita memperbanyak Al-Quran di musim-musim kebaikan ya, kita akan menghadapi Ramadan ini. Itu disunahkan sekali, dianjurkan sekali. Dan para ulama terdahulu kita tahu ya, Imam Syafi'i misalnya yang sudah khatam berapa kali ya, berpuluh-puluh kali saat bulan Ramadan, ya, dan ulama yang lainnya ya, dan para sahabat mereka sudah mengejar musim-musim kebaikan, terutama Ramadan yang dimana pahala dilipat gandakan, pintu-pintu surga dibuka ya. Nah, karena dan juga kita lihat ya di sholat tarawih misalnya, para imam kita ya, dan ini sudah banyak juga di Indonesia ya, yang sholat qiyamul membaca satu rakaat mungkin berapa halaman ya, atau berapa juz dalam satu rakaat, atau satu hari sholat tarawih, sehingga dalam satu sholat tarawih itu atau 30 hari sholat tarawih khatam Al-Quran imamnya. Nah ini kita melihat di satu sisi membaca Al-Quran dengan tadabbur ini adalah tujuan yang paling agung dari diturunkannya Al-Quran. Ya, karena beramal dengan Al-Quran, para dengan sekalian, beramal dengan Al-Quran, memahaminya, dan mendalami makna-maknanya itu adalah sebab diperintahkannya tadabbur ini.
Ya, karena Allah sendiri berfirman kan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ya, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, diberkahi liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Namun kita lihat di sini tidak ada pertentangan. Karena kenapa? Kita bisa menjadikannya menjadi dua bagian. Para pendengar sekalian, Mas ya. Satu bagian kita memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di waktu-waktu tertentu, ya di bulan Ramadan, ya. Dan satu bagian lagi kita khususkan waktu untuk mempelajari makna Al-Quran dan merenungkan kandungannya. Misal kita khususkan waktu untuk membaca Al-Quran, ya di bulan Ramadan sekarang kita menghadapi masa wabah ya. Mungkin kita semakin banyak untuk membaca Al-Quran dan kita khususkan waktu khusus, misalnya setengah jam kita membaca tafsirnya atau mendengarkan kajiannya, ya bisa kita lakukan seperti itu. Jadi disinilah yang saya maksudkan dengan apa? Menjamak dua kebaikan, menggabungkan dua kebaikan. Jadi tidak kita hilangkan satu persatu, ya. Tidak kita katakan bahwa yang utama A kemudian B, enggak juga seperti itu. Justru kita katakan bahwa keduanya tidak ada pertentangan. Kita lakukan yang A dan kita lakukan yang B. Kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya semampu kita, dan kita juga menghususkan waktu untuk mempelajari ayat-ayatnya. Syukur-syukur walaupun satu ayat kita baca terjemahannya, ya kemudian kita baca penjelasan dari para ulama melalui kitab-kitab tafsir, yang terjemah juga banyak, yang ringkas juga sudah ada terjemahannya. Nah, seperti itu. Karena juga gini Mas, kalau kita perhatikan Mas ya, orang-orang ini kan manusia ini sifatnya suka bosen ya. Betul nggak? Betul nggak Mas? Ya. Betul Kalau banget, Mas cuman ya, jogging keliling aja tanpa ada selingan variasi, bagaimana menurut Mas? Ya bagi kita yang monoton ya bosen banget tuh. Apalagi tahu kan Mas, kita aja yang WFH sekarang nih, atau yang stay at home ya, yang di rumah aja ini, yang kegiatan di rumah aja, itu kan sudah ngerasa bosen kan? Tiap hari kita bangun, ya kan, kemudian makan, ya kan, betul. Kemudian mungkin belajar, ibadah, kita di rumah aja ya. Yang biasanya mungkin keluar untuk nongkrong sama temennya, ketemu temennya, kemudian kerja di kantor, ketemu dengan teman-teman kerja, pulang ketemu keluarga, itu kan bervariasi itu. Nah, sekarang kita lihat kalau yang seperti itu bisa membuat bosan. Kalau hanya satu tipe ya, apa namanya itu? Satu ritme. Nah, dengan adanya kita membaca Al-Quran saja, misalnya membaca Al-Quran saja, tapi kita nggak ngerti. Ya kita khawatir kita malah ditimpa rasa apa, Mas? Rasa bosan. Bener nggak? Kita baca aja, tapi kita nggak ngerti. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita ngerti. Sampai kepada surat Yusuf, subhanallah. Kisahnya Yusuf ini luar biasa sekali. Ya, Masya Allah sekali. Kisahnya Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf. Kemudian kita ketemu dengan Nabi Musa. Ya kan? Kemudian kita ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita ngerti artinya, atau kita sudah baca terjemahannya, jadi kita ngerti, kita sampai di surat tersebut, surat Ibrahim, atau surat Yusuf. Ya kan? Kita sampai kepada kisah-kisah para nabi, melihat bagaimana Nabi Musa ketika meninggalkan keluarganya, kemudian perjuangan Nabi Yusuf ketika di penjara, dan seterusnya, atau kisah Ashabul Kahfi. Nah, ini kan menarik kalau kita semakin memahami kandungannya, gitu ya. Jadi kita menggabungkan sehingga nanti ke depan kita semakin memperbanyak membaca Al-Quran, dan kita tahu artinya, kita tahu kandungannya, ini semakin membantu kita untuk menjadikan bacaan Al-Quran kita ini semakin tidak bosan. Kita baca saja kemudian bosan. Ya, itu jawaban saya. Jadi saya simpulkan bahwa tidak ada yang bertentangan. Ya, dua-duanya kita gabung. Ya, kita khususkan waktu untuk membaca terjemahannya, tafsirnya, ya, mentadabburinya, merenungkannya, dan juga kita khususkan waktu untuk membaca Al-Quran, menghatamkannya. Ya, jadi seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bang Afan atas ulasannya. Ya, jadi dengan pendengar setia yang semoga dirahmati Allah,
Jadi sekali lagi kesimpulan dari diskusi kita kali ini yang singkat adalah sebenarnya nggak ada pertentangan nih, kawan-kawan mau baca yang banyak maupun mentadaburi Al-Quran juga banyak ya. Ya ibaratnya kayak kalau analogi gue nih kawan-kawan tuh ini, Ustaz, mana nih yang lebih utama nih? Kunut atau nggak kunut? Ya yang penting sholat subuh. Sampai ente tanya begitu kagak sholat subuh, muskilah itu. Ya, sama, kita tanya berbusa-busa soal masalah keutamaan ABCD tapi ternyata nggak dilakuin, itu masalah. Ya, yang penting dilakuin. Yang kedua adalah sekali lagi tidak ada pertentangan, bahkan itu saling menguatkan ya. Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Afan ya terkait masalah kita memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran maupun mendalami dengan tadabbur Al-Quran. Ya, karena kedua-duanya juga merupakan amal-amal yang juga disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Baik, saya kira itu sedikit banyak ulasan kita kali ini di Kafah Talks edisi Al-Quran bersama Bang Afan. Lagi kami ucapkan terima kasih banget Bang Afan. Jazakumullah khair atas ulasannya kali ini ya. Ya, jazakumullah khairan wa iyyakum. Terima kasih juga sudah diundang. Tenang aja, nanti akan kita bertemu lagi di talks yang berikutnya bareng Bang Afan dan juga para tamu narasumber yang nggak kalah keren. Insyaallah. Ya, sekali lagi kita di sini di Kafah Talks ini kita akan memperbanyak khazanah kita sekali lagi untuk bisa juga watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr ya, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati dimanapun dan kapanpun kita lagi di Kafah Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.